Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video John Hartman turun langsung memantau Emil Audero di Serie A. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kan Eropa, John Hartman turun gunung pantau Emil Audero di Serie A. Duel kiper kelas dunia kontra Maarten Paes bikin jagat maya geger. John Hartman siapkan kejutan besar untuk bungkam Bulgaria. Dengarkan baik-baik. Jagat maya kembali geger. Skuad Garuda kini bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Setelah era Patrick Kluivert usai, kini giliran tangan dingin John Hartman yang siap menggebrak. Stadion utama Gelora Bung Karno sudah bersiap menjadi saksi sejarah pada 27 hingga 30 Maret 2026. Tapi tunggu dulu, ada aroma persaingan panas di bawah mistar dan peringatan keras dari Pak Ketum Erick Thohir yang bikin bulu kudut merinding. Coba kalian bayangkan, Timnas Indonesia sekarang punya luxury problem. Di satu sisi, ada Emil Audero Mulyadi, tembok raksasa yang sedang menggila di Serie A Italia bersama Cremonese. Bayangkan, 49 penyelamatan dalam 21 laga. Bung Ropan bahkan menyebut level Emil saat ini berada di atas kiper top dunia seperti Jan Sommer dan Mike Maignan. Konsistensinya di Liga Kasta tertinggi dunia adalah jaminan mutu. Tapi jangan salah, Maarten Paes gak tinggal diam. Kiper kesayangan Ajax Amsterdam ini bakal menghadapi ujian nyawa tepat seminggu sebelum terbang ke Jakarta. Tanggal 22 Maret nanti, Paes bakal berduel 1 lawan 1 dengan Raheem Sterling di laga klasik melawan Feyenoord. Jika Sterling sanggup ia jenakan, maka posisi kiper utama Timnas Indonesia bakal jadi rebutan paling berdarah sepanjang sejarah. Stati John Hartman punya tugas berat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah kasih peringatan dini. Lawan kita di FIFA Series bukan tim sembarangan. Saint Kitts and Nevis bakal bawa gaya British style yang sangat mengandalkan fisik dan serangan balik mematikan. Belum lagi Bulgaria dengan disiplin Eropa Timurnya dan Kepulauan Solomon yang punya teknik individu ala sepak bola jalanan. Ini bukan sekedar uji coba kawan, ini adalah fondasi awal menuju mimpi besar Piala Dunia 2030. Dengan barisan pertahanan mewah yang diisi Jay Itzes, Kelvin Verdonk, hingga Kevin Dix, John Hartman ditantang untuk meramu taktik yang bisa membuat dunia bergetar. Kemenangan di FIFA Series 2026 adalah harga mati untuk mengembalikan kepercayaan publik. Fans Timnas, saatnya kita bangga. Melihat pemain kita bersaing di level tertinggi Eropa dan kini berkumpul untuk satu lambang Garuda di dada adalah momen yang sangat berkelas. Menurut kalian, siapa yang paling layak berdiri di bawah Mister GBK nanti? Si Raja Serie A Emil Audero atau si penakluk Sterling Maarten Paes? Fiksi sombong Vietnam kini berbalik jadi horor. Setelah mereka sadar, John Hartman diam-diam membangun monster till di Super League yang bikin lawan bertekuk lutut di Piala AFF 2026 nanti. Gak ada habisnya ya tetangga sebelah kita yang satu ini. Belum juga peluit kick-off Piala AFF 2026 bunyi, media Vietnam udah sibuk bikin narasi. Katanya, skuad mewah Timnas Indonesia yang isinya pemain-pemain kelas Eropa bukan jaminan bakal juara. Lucu ya? Bilangnya nggak takut, tapi kok beritanya bahas Indonesia terus? Bro, dengerin ya. Kita sekarang nggak lagi bicara soal Timnas yang dulu. Di bawah komando John Hartman, level kita sudah terbang tinggi. Pelatih kelas dunia yang sudah ngerasain dinginnya atmosfer Piala Dunia ini bukan kaleng-kaleng. Media Vietnam, Bene TV boleh saja sesumbar kalau Kim Sang-sik sudah bawa stabilitas buat tim mereka. Tapi ingat, sejarah kekalahan beruntun mereka dari Garuda itu fakta yang gak bisa dihapus cuma pakai omongan. Mereka bilang struktur tim mereka lebih matang. Please deh, matang di level mana kalau dibandingin sama pemain kita yang sudah ditempa kerasnya kompetisi Belanda, Belgia, sampai Italia.
Nah, ini yang bikin mereka makin panas dingin. Media Vietnam mulai curiga kenapa tiba-tiba banyak bintang naturalisasi kita yang merapat ke Super League. Mereka menyebut ini langkah strategis. Iya jelas dong, ini adalah bukti kejeniusan manajemen dan pelatih. Dengan main di liga domestik, gak ada lagi drama klub gak kasih izin karena bukan kalender FIFA. John Herdman sekarang pegang kendali penuh. Skuad Garuda bakal turun dengan kekuatan full senyum alias kekuatan terbaik. Vietnam boleh saja bersembunyi di balik rasa percaya diri yang berlebihan. Tapi jujur aja, kita semua tahu mereka itu cuma lagi psych war karena aslinya ketar-ketir. Mereka takut kutukan spesialis runner-up kita pecah di tahun 2026 ini di tangan mereka sendiri. Daripada banyak bicara dan berujung balus sambil tutup muka pakai kresek hitam pas kalah nanti, mending fokus aja latihan yang benar. Buat kalian para pendukung Garuda, tetap tegak lurus. Timnas kita lagi bangun kekuatan yang lebih solid, lebih sinkron, dan pastinya lebih mematikan. Kita gak cuma bawa nama besar, kita bawa kualitas nyata ke lapangan. Piala AFF 2026 bukan lagi soal partisipasi, tapi soal pembuktian siapa Raja Asia Tenggara yang sebenarnya. STY sengaja didepak demi skenario besar Arab Saudi yang panik. Patrick Kluivert justru dijamu mewah di Riyadh, seolah bukti nyata PSSI gadaikan harga diri demi pundi-pundi uang haram. Benarkah demikian? Dunia terguncang hebat, jagat maya kembali geger setelah sosok Patrick Kluivert tiba-tiba muncul di Arab Saudi dalam sambutan yang luar biasa mewah. 4 bulan setelah timnas Indonesia dinyatakan gagal ke Piala Dunia 2026, kemunculan sang legenda Belanda ini di Riyadh Golf Club seolah membuka luka lama yang belum kering. Apa ini sekedar kunjungan kehormatan atau justru bukti nyata dari sebuah konspirasi besar? Kluivert memang baru saja didapuk sebagai duta Cruyff Foundation menjelang Ramadan 2026 ini. Ia sibuk mengurusi misi sosial dari Amsterdam hingga Saudi. Sementara itu, asistennya seperti Danny Lanzak sudah berlabuh ke Ajax Amsterdam. Secara profil, mereka memang berkelas dunia. Tapi kenapa kedatangan mereka ke Indonesia dulu terasa begitu janggal dan terburu-buru? Mari kita bicara jujur Sobat Garuda. Publik sepak bola tak akan lupa betapa bobroknya kebijakan PSSI saat itu. Sungguh memuakan melihat bagaimana federasi kita seolah menjual harga diri bangsa demi pundi-pundi uang. STY, pelatih yang sudah 5 tahun berdarah-darah membangun mentalitas kita hingga bisa melumat Arab Saudi 2-0 di GBK, justru didepak dengan cara yang sangat tidak terhormat. Banyak yang menduga PSSI hanya menjadi boneka dari kekuatan besar Arab Saudi yang panik karena takut gagal lolos Piala Dunia. Demi kompensasi selangit, mereka tega memecat pelatih terbaik sepanjang masa Indonesia hanya untuk menggantikan dengan pelatih yang jual nama, tapi nyatanya nol besar secara taktik di lapangan. Ini bukan sekedar pergantian pelatih. Ini adalah pengkhianatan terhadap perjuangan pemain dan harapan jutaan fans. Tapi meski federasi sempat bermain kotor, Garuda tidak akan pernah mati. Kini fans timnas bisa kembali membusungkan dada. Kita sudah move on ke sosok yang jauh lebih kompeten, John Herdman. Bukan sekedar nama besar, Herdman adalah petarung sejati yang levelnya setara bahkan bisa lebih dahsyat dari STY. Yang paling membuat kita bangga, Coach STY sendiri memberikan restu dan dukungannya untuk Herdman. Inilah bukti bahwa cinta para pejuang sepak bola lebih besar dari politik uang federasi. Dengan barisan pemain yang semakin solid dan dukungan total dari kita semua, langkah menuju Piala Dunia 2030 bukan lagi sekedar mimpi. Kita akan terbang lebih tinggi tanpa harus peduli dengan skenario busuk di belakang layar. Uang bisa membeli pelatih, tapi uang tak bisa membeli kebanggaan kita pada Garuda.